Pandemi virus di Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Liga 1 Indonesia terancam dihentikan secara total. Operator kompetisi baru mau melanjutkan kompetisi kalau pemerintah mencabut status daruratnya. Di balik itu, klub-klub Indonesia harus merugi karena tidak adanya pemasukan. Bahkan ada yang berpotensi bangkrut. Kompetisi di negara lain sudah mulai melanjutkan liganya. Korea Selatan, Jepang, dan Vietnam sudah menyiapkan peluit untuk dibunyikan sebagai tanda kick-off pertandingan. Sebab negara mereka memang sudah dinyatakan bebas dari pandemi virus. Ada juga Liga Jerman yang memulai kembali liganya di pertengahan Mei, dan Liga Inggris di bulan depan yang digelar tanpa penonton. Rendahnya kemauan kerjasama warga Indonesia dalam menekan persebaran virus membuat pandemi betah untuk singgah di tanah air. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengatakan mustahil untuk kembali menggelar Liga 1 Indonesia dengan kondisi yang seperti saat ini. Kalau memaksa digelar tanpa penonton juga dirasa tidak cocok dengan sepak bola Indonesia. Pertandingan yang digelar tanpa penonton juga merugikan klub-klub peserta, sebab penjualan tiket adalah sumber pemasukan yang utama. Klub tidak bisa hanya bergantung pada sponsor yang tentu nilainya tidak sebesar pendapatan klub Eropa. Share dari hak siar yang cakupannya hanya dari dalam negeri juga tidak bisa membantu banyak. Berbeda dengan Liga Top Eropa yang disiarkan hampir di seluruh dunia. Kalau memaksa, beberapa klub juga berpotensi gulung karpet karena tidak mampu memenuhi biaya operasionalnya. Salah satu alasan berikutnya, walaupun sudah dilarang untuk datang, supporter tetap nekat untuk menonton langsung. Tentunya hal ini berpotensi menambah persebaran virus yang tidak pandang bulu. Dia bisa menjangkiti penonton lain, pemain di lapangan, beserta para stafnya. Hal inilah yang tidak akan disetujui oleh semua pihak sebelum semuanya kembali normal. Kondisi ini memang terasa seperti mimpi buruk. Dihentikannya kompetisi memberikan efek domino. Liga yang dihentikan juga berdampak kepada penurunan penjualan pernak-pernik klub. Bali United contohnya, yang pada Januari hingga Februari lalu masih mampu menjual 250 jersey di Bali United Store. Itu belum termasuk penjualan dari online store, outlet keberangkatan di Bandara Ngurah Rai, dan toko-toko lain yang bekerja sama. Dengan adanya pandemi ini, Bali United Store hanya mampu menjual 2 jersey saja. Coba bayangkan betapa drastisnya penurunan tersebut. Untungnya, mereka masih punya online store yang sepanjang Maret masih mencatat penjualan sebanyak 150 jersey. Selanjutnya ada PSS Sleman yang penjualannya menurun sebesar 30%. Di musim lalu, saat klub telah merilis jersey barunya, penjualan akan membludak hingga 60 paket per hari. Sedangkan sekarang hanya laku belasan paket. Ada juga Persela Lamongan yang harus terus mengalami penurunan penjualan hingga 60%. Tidak hanya tim-tim Liga 1 yang mengeluh, ada juga Cilegon United yang menjadi salah satu korbannya. CEO mereka, Yudi Afrianto, mengaku sangat mendukung langkah yang diambil PSSI demi keselamatan para penggawanya. Meski tetap harus membayar 75% gaji pemain di bulan Maret, tetapi setelahnya hanya 25% hingga bulan Juni nanti. Mereka berkomitmen untuk memenuhi hak pemain, pelatih, dan staf. Namun di sisi lain, klubnya sedang bergerak di gerbang kebangkrutan. Yudi berharap dia dan tim segera menemui jalan keluar dari masalah ini. PSSI setidaknya harus memenuhi 3 syarat kalau ingin benar-benar menghentikan Liga 1. Pertama, kontrak pemain harus tetap dilanjutkan, terutama para pesepak bola yang punya kontrak jangka pendek. Rasanya sangat tidak adil bagi para pesepak bola yang punya kontrak pendek di awal musim kemarin. Kedua, PSSI harus memastikan sepak bola tetap hidup.
Walaupun Liga 1 dihentikan, harus ada turnamen pengganti untuk menstabilkan kembali keuangan klub, mengembalikan kebugaran pemain, serta menyajikan hiburan bagi penggemar sepak bola. Ketiga, PSSI harus memberikan ganti rugi kepada klub. Dalam krisis ini, tidak ada yang lebih rugi selain klub-klub peserta. Dimulai dari amblasnya penjualan tiket, sponsor, hak siar, penjualan jersey, dan merchandise. Padahal gaji pemain, ofisial, staf, hingga perawatan harus tetap berjalan. Hal ini mengharuskan PSSI memberikan kompensasi kepada klub semaksimal mungkin. Belum lama ini, FIFA telah memberi bantuannya sekitar 8 miliar rupiah kepada sepak bola di Indonesia. Bantuan inilah yang harus dikawal dan dibagi secara adil. Sebenarnya, berhentinya Liga 1 Indonesia juga memiliki kesempatan untuk mencari solusi yang paling realistis sambil berbenah diri dari mulai sistem, manajemen, dan lain-lain. Itulah sejumlah dampak yang terjadi jika Liga 1 Indonesia mutlak dihentikan. Punya pendapat? Jangan lupa tulis di kolom komentar.